Pecahin. Siapa yang pecahin? Gue yang pecahin. Panas hair dryer bikin rambut rusak. Gue yang pecahin. Oh, Anda tidak di NTM, tidak di luar, tetap saja pecahin telur. Ada apa masalah kau dengan telur? Mari kita kupas. Yumi Kwandi, Cacu Sindang, ceritain apa masalah lu dengan telur? Itu masalahnya sebenarnya bukan sama telurnya, Cita. Oh gitu. Iya. Kenapa? Itu lebih permasalahan rumah tangga nih. Kita bilang kan rumah tangga ceritanya. Gue nggak bisa diem-dieman, kabur tuh nggak bisa gitu loh. Orangnya bakal muncul terus siapapun itu. Itu awalnya kan gue sempet kayak diem-diem aja sebenarnya. Gue sering di-mention sama Gea kan di penjurian. Nah lama-lama tuh kayak mulai makin mumek gitu. Ada kayak desas-desus kalau kata dia tuh dari tembok berbicara. Nah itu tuh ada kayak sampai dia bilang ke Devina lah, kalau misalnya ngapain sih lu mau masak gini gitu, kayak lagian kalau misalnya lu masakin kamar sana paling lu keluar juga diketawain kayak gitu. Terus habis itu kayak muncul lagi ini sebenarnya dari sumber yang salah mungkin ya, ini dari Masyita. Lu tau gak sih dia tuh ngomong kayak gini ke kamar biru gitu. Habis itu kayak itu ngomongnya ke Kavita. Nah Kavita yang masuk ke dalam kamar, cuman kayak gue yang mulai mumet gitu, kayak Kuis apa? komunikata ya. Iya. Yang A ke B, B ke C, C ke D, jadi ngomongnya beda. Gue gak ngerti banget, kita udah dikurung serumah tapi gak bisa gitu loh ngomongnya langsung gitu, gak ngerti juga. Jadi kayak ada aja gitu, kayak bisa cewek kan, jadi pasti harus tetap gosipan itu harus ada kayak Gosip gitu. gosip apa gibah, Mbak? Mohon maaf. Iya beda-beda tipis lah. Sama aja sih, gue gak ngerti sih. Betul. Cuman ya gitu, akhirnya pas gue keluar-keluar terus dibilangin juga, itu tuh udah mulai ngetek-ngetek telur. Nah ini gue nggak tahu ya dari Masyita atau gimana, cuma kayak gue dikasih tahu gitu. Itu udah ngetek-ngetek telur, terus gue ala-ala aja keluar. Tapi gue nanya, gue dikacangin gitu kan. Ya gue nanya, ini telur kalian tek-tekan? Oh jadi gini caranya. Udah nggak manggil-manggil kan biasanya kalau misalnya di rumah tuh gue mau ngapa-ngapain tuh gue suka kayak guys ngumpul yuk kita apa gitu loh, jadi kayak biar semuanya tahu gitu. Tapi kayak karena mungkin udah kebawa emosi duluan, jadi gue kesel karena kayak kenapa lo pada tek-tekan terus yang nanggung ruginya itu semuanya di kamar kuning gitu. Jadi gue kayak udah secara kita kurangnya satu-satu, semuanya aja gue kurangin satu gitu. Jadi dari semua yang masih punya telur lebih dari satu, gue ambil satu terus gue pecahin deh. Biar semuanya rugi aja sekalian, telur aja masalah semua. Biar fair maksud lo? Iya, biar fair semuanya nanggung minus satu gitu. Tapi ada kayak Sharon, setahu gue kayaknya di sini telurnya cuma satu, jadi gue ngambil. Karena kasihan juga nek, tinggal masih ada berapa hari kan, nanti dia nggak makan telur, jadi kayak udah gue nggak pecahin. Kalau kayak Masyita kan masih ada 4 tuh, gue kurangin satu juga nggak efek lah gitu. Gitu. Ya ampun, seberharga itu ya sebuah telur itu ya. Oke, lanjut lagi ke Yumi Kwandi. Siapakah Yumi Kwandi sebelum mengikuti Indonesia Next Top Model? Siapakah Anda? Jadi begindang, begindang lagi kan. Cepat lu tuh nular sumpah, penyakit. Bukan penyakit, maksudnya kayak virus gitu. Allah, bahasanya. Allah nyalain gue penyakit karena gue bencong. Lu lupa kaca atau gimana? Kita sedih kok. Sama. Jadi sebelum INTM itu, sebenernya gue udah modeling dari 2000, itu nggak termasuk modeling sih, tapi kayak gue sempat ikut wajah Femina sekali. Itu hoki-hokian. Terus habis itu gue ngilang, lanjutin kuliah. Kuliah di mana dan ambil apa? University of Pelita Harapan, gue ngambil Business Finance. Jadi abis itu udah, gue nungguin apply company. Gue sambil apply agency juga, karena gue keinget kan gue dulu Femina. Jadi gue minta dari FNG tuh dulu ada agensinya Femina. Iya, I know. Lu juga gak kerja Femina, say. Ah, sumpah. Iya, 2010 gue. Wih, wow. Akhirnya tiba-tiba si agency itu Icons, gue ketemu di Starbucks, di Scout lah, di situ mulai modeling. Habis itu kalau soal INTM, gak tau, gue awalnya pengen ikut Just Next Top Model sebenarnya. Iya, jadi kayak di pas tahun 2019, sekarang gue mikirnya 2018 gue join, gue mau belajar, karena kan gue dulu stickman parah gitu kan. Jadi kayak maksudnya gue mau belajar modeling, baru gue mau belajar Just Next Top Model. Tapi ternyata si Just Next Top Modelnya bye-bye gitu, gak muncul-muncul lagi, gue gak pernah lihat ada registrationnya. Iya. Tiba-tiba tahun kemarin muncul Indonesia Next Top Model. Terus ditawarin sama Kak Anggi kan, kayak lu mau gak nih
kayak gini-gini di grup tepatnya dia ngomongnya. Tapi gue juga udah dikirimin dari siapa gitu ngeliat postingan net. Jadi gue apply sendiri, terus Kanggi juga applyin gitu. Nggak ngerti dia yang mana yang masuk. Pokoknya kayak gitu, akhirnya gue masuk yang entah kenapa. Kayaknya gue sangat mencintai competition. Dan you actually love competition. Gue sampai paling sungguh karena gue bukan tipe kompetisi. Oke, Kenapa? It's very interesting. Seru, competition itu seru dan kayak menurut gue kayak stepping stone gitu loh. Itu jenjang achievement gitu loh. Jadi kayak ada cornerstone hidup. Wow. Itu kayak gitu. Oke, anyway. Jadi selama ini tuh lu sudah pernah nonton Asia's Top Model dong, makanya lu akhirnya mau ikutan The Top Model franchisee gitu kan? Kalau nonton gue nggak benar-benar ngikutin, tapi gue mengetahui. Jadi kayak beberapa things tuh gue lihat, kayak misalnya yang lagi seru nih challenge-nya apa, itu kayak kadang kan suka ke trending ya lagi gimana. Nah itu gue suka lihat, kayak gila nih keren banget gitu loh orang-orang yang ngikutin Asia's Next Top Model. Kayak gue ngeliat sih yang lu ada di trampolin something. Nah itu agak ngelawak gitu, kayak ini gimana gitu, kayak seru gitu loh. Gue ngebayanginnya sih kayak gila seru banget ya, kayak kan gue sukanya yang ekstrim gak jelas. Dan mereka kan emang challenge-nya ekstrim gak jelas. Betul. Jadi kayak harus gitu loh, Wajib. Oke, berarti kan lo fokus dengan challenge-nya kan? Tapi apakah lo aware dengan drama-dramanya para perempuan itu? Nah itu dia, karena gue gak ngikutin, gue gak nonton tuh dramanya, gue cuma nonton challenge-nya. Challenge-nya seru ya, menguji adrenalin ya. Tapi setelah lu akhirnya masuk ke Indonesia's Next Top Model, bagaimana pendapat Anda dan first impression Anda? First impression, wow gue masuk gitu. Terus banyak gue juga sebenarnya gak ngizinin. Jadi lu kasih tau mereka nih kalau lu akhirnya masuk ke Indonesia's Next Top Model. Awalnya ngasih tahu, gue keterima. Terus gue nggak tahu gue mau ngambil apa enggak, karena ternyata nggak boleh megang HP 3 bulan. Itu gue rada-rada shocking soda, karena mama aku sih keinginnya tuh maksimum parah. Jadi dia kayak bener-bener sehari tuh dulu ya suka bisa nelfon sehari tuh kayak 4 kali lah, 5 kali, 6 kali gitu, kayak berapa jam gitu. Ya mohon maaf kan lu kan anak cewek satu-satunya ya? Iya. Iya sih. Cuman kayak ya itu makanya kayak pertimbangan gue tuh itu juga. Terus kayak kita dalam sana nggak bisa ngambil kerjaan, dan jadi kayak gue sempet mikir, aduh malah apartemen gue ini lagi harus dikelarin atau gimana, gue nggak ngerti nih barang gue kemana. Terus akhirnya gue kayak ya udahlah, orang gue udah sign up sendiri, gue udah pengen ini dari kapan gitu, masa gue nggak ambil. Jadi sama nyokap gue tuh nggak diizinin, sampai nyokap gue tuh ngomong kayak, oh jadi nyokap gue menyebut modeling itu foto. Jadi lu lebih milih foto daripada orang tua lo. Oke. Iya mah. Enggak, jadi gue kayak enggak. Di situ gue kayak ngeles dulu, gue bilang kayak enggak kok gue nggak ngambil, karena emang di situ tadinya nggak ngambil hari pertama. Setelah itu ternyata gue berubah pikiran dan gue ngambil. Jadi 1 hari sebelum gue masuk karantina baru gue kayak, mam gue bakal ngilang ya, megang HP nggak tahu sampai kapan. Gue ekspektasinya gue keluar di minggu pertama. Ternyata gue gak keluar. Nyokap gue mulai panik, kenapa gue ngilang selama itu. Dan nyecer ibu-ibu kos di dalam. Itu yang paling main problem gue di dalam kayaknya deh. Karena bener-bener katanya ibu kos tuh sampai diomelin sama nyokap gue sih. Kayaknya malu cocok sama mak gue deh kayaknya. Kayak harus ketemu deh itu ya. Kayaknya harus cinci ya, emang pasti cinci kan. Iya, kayaknya semua emak-emak Cina kayak gitu. Iya begitu. Ditambah lagi dengan drama-dramaan gue dan image gue yang seperti itu, oh my god. Tapi ternyata nyokap gue fine dengan itu. Dia kayak enggak gimana-gimana gitu. Wow. Dia cuma komplain satu, telurnya sayang, kenapa dipecahin? Tuh kan telur. Pertanyaan ke semua model juga sama. Challenge yang paling susah buat lo adalah aerial hoops. Soalnya di situ gue abis operasi dan itu tuh require gue bersentuhan luka gue dengan si aerial hoopsnya sebenarnya. Ya itu paling susah sih buat gue, buat duduknya itu agak perih-perih gimana. Terus gue salah nangkep konsep, karena pas gue liat aerial hoopsnya pertama kali, gue ngebayanginnya tuh ini editorial banget gitu. Ternyata commercial. Itu gue miskom, karena kan kita nggak megang produk. Biasanya kalau ellipse yang commercial kan kayak gitu kan. Itu yang paling susah. Kalau yang gue paling suka Honda Fire, pokoknya yang api-api itu. Oh, Fire ini? Fire Runway? Yes girl, Fire, sorry Fire Runway itu best one tuh bukan sih? Bukan, gue kedua. Oke. Tapi itu favorit gue, karena kayak menurut gue di situ kita jalan dan foto kan, kayak model. Wow. Terus Milky Fire kan gue meledak-ledak kan di mata lo pada semua. Gue bete gitu ya, ya maksudnya kan. Tapi emang lo meledak-meledak sih anaknya sih ya.
emang kenyataannya kayak wah gitu. Iya sih, emang fakta sih. Kan ada omongan nih yang kayak waktu yang dia namanya merong-merong kan, Zai. Hah? Merong-merong tuh marah-marah. Oh iya. Itu subtitle ya kayaknya, Zai. Jadi kan namanya merong-merong nih ya, Zai. Apakah itu benar? Apakah kamu tidak setuju dengan pilihan juri dengan foto-foto tersebut dan urutan-urutan itu? Oke. Yang dia ngadu kan sih? Yes, jangan anggap gue adalah mentor lo ataupun gue adalah judges di Indonesia Next Top Model. Anggap gue adalah seorang Patricia Gao di Curhatan Hamba di channel YouTube channel. Oh iya, gue baru ingat tuh judges ya. Udah, bagus banget. Pas lu di Asia's Next Top Model kan pasti lu pernah berasa tuh kayak ini foto gue beneran yang paling bagus gak sih? Itu yang paling pertama. Kedua, kita tuh di dalam gabut, gak punya kerjaan. Ya udah, kerjaan kita tuh kalau misalnya udah kelar challenge berhari-hari itu kita meniru setiap judges sebenarnya. Jadi kayak impersonating. Gue, Ilan dan Kavita nih kan biasanya kan itu yang disebut kan. Gue, Ilan, Kavita. Ya emang kayak gitu, ya udah kita nggak tahu, tapi kita membuat komentar kita sendiri gitu loh. Emang opini kita aja. Ya di dalam menurut gue honestly gue nggak suka fotonya Gea gitu loh. Dan gue bakal bilang kayak ya ini apa sih yang dari juri gitu loh. Kayak ini kenapa gitu. Tapi ya bukan ngatain yang nggak qualified buat menjadi judges gitu. Nah di situ kan dia sempat ngomong kayak gitu. Mungkin di mata gue dia tuh mempersingkat story. Kalau menceritakan kejadian sebenarnya kan panjang. Jadi mungkin ya kayak ya udah di mata dia nangkepnya kita tuh ngatain judges. Kita kan ngomongnya agak barbarian ya bertiga. Ditambah mereka tuh yang lebih sopan dan lebih mungkin ya lebih pemilihan katanya itu lebih pakai otak gitu. Kalau kita kan kayak ya udah cepas gitu. Mungkin dia nangkepnya salah dan disampaikan. Atau kali itu juga bete dengan mendengar itu, nggak ngerti. Ya udah itu terjadi dia marah. Tapi itu ya sejujurnya kita nggak ada ngatain judges. Sampai kayak gue sempet kali nyamperin gue Cipet secara tempat. Sumpah itu gue minta maaf kayak gitu ya. Nah itu karena kayak udah cek aja CCTV beneran emang nggak ada gitu loh. Gue pas dulu juga sempet ngomong sih di testi, kita ada testi tuh. Ditanyain dia ngomong gini kayak udah cek aja CCTV, kalau ada ya udah gitu. Kita sign out jadi model. Diskualifikasikan lah kami. Itu gue sama Ilan tuh kayaknya ngomong di situ. Gue nggak tahu kalau kita ngomong apa enggak. Jadi ya udah kayak selalu dah capek gitu loh. Belakang gue sampai kayak ya udahlah, gue udah dia mau ngadu, angkat tangan aja udah gue yang salah. Udah kayak biar nggak perpanjang masalah ya. Kayak cepetan selesai. Iya, nggak tahu apa kita tuh disetrap di situ loh, capek loh berdiri pakai heels tuh pakai ngadu-ngadu segala lagi. Ini gue pengen ke backstage tuh sakit kakinya cuma pakai heels. I know, I've been there, about that, you know. Jadi kayak gue mengerti, you know. Iya, dan dia suka banget ngadu. Si Gilan tuh sebenarnya bahkan mau ada klarifikasi sebenarnya. Cuma dia bilang, "Jir, gue berasa tuh kita udah di situ berdiri 3 jam, boy. Maksudnya kalau gue ngadu lagi makin panjang lagi, judges pasti nyahut-nyahutin. Gue gak kuat cuy berdirinya." Jadi ya udah lah, gak usah gitu. Tapi sebenarnya pas lo di karantina itu, lo tuh disuruh-suruh nggak sih? Atau misalnya kayak there's a script, you have to do this, you have to be more expressive. Enggak dong, enggak. Dramanya is real, karena kan kayak gimana pun kita di dalam itu 16 orang pasti ada lah cekcok-cekcokan. Maksudnya kayak ya pasti ada story panjang gitu loh. Tapi kan yang namanya juga durasi cuma 2 jam. Gak mungkin semuanya kayak kita lagi berdamaian, ada lagi main bareng, gak mungkin semuanya masuk gitu loh. Yang diambil pasti yang hype beast gitu. Nah iya, jadi kayak belakang-belakang kan sebenarnya gue sama Gia tuh damai gitu. Kayak, jadi kita berdua tuh tipe-tipe meledak, terus udah gitu cur gitu. Udah damai-damai aja. Tapi kayak itu gak kelihatan. Sama lah penjuri juga gitu masih. Ya iya menurut Ngana kan banyak juga kan yang hal-hal yang sebenarnya gue juga ngomongin juga nggak dimasukin kan, malah dimasukin yang kayak yang pedes-pedes gitu kan. Iya, namanya juga tetap show lah. Iya, nah orang bosan. Betul. Yang ada setiap kali gue kasih mereka, akhirnya mereka ketawa juga ke diomelin saya. Iya. Saya kayaknya lebih cocok jadi komedian ya dalam sifat. Oke, kejadian-kejadian di Model House yang Yumi paling ingat yang tapi nggak keluar di TV. Gue paling ingat itu pas masa top 6 yang pertama. Itu sama Sharon dan Kavita. Yes. Nah orang di dalam tuh mulai jadi gila kan. Literally gila. Ya kalau misalnya orang ada di TV itu kan gue yang koplak kan. Di dalam situ tuh mereka berlima memerankan sebuah peran di mana mereka tuh misalnya nih Ilan itu menjadi Jasmine, your favorite stepsister, kayak gitu. Terus ada Devina yang perannya itu sebagai galon.
Terus ada Gea itu menjadi cici-cici germo, mucikari, yang ngejualin yang lain. Dan si Sharon tuh Astor, Clavita apa ya? Kakaknya Sharon. Dan mereka tuh main di luar itu di sofa yang tempat banyak perdramaan termasuk drama telur itu. Main di situ dan gue di dalam baca buku lagi nulis. Tiba-tiba mereka masuk ngadu dengan suara orang gila. Jadi gue yang lagi waras tiba-tiba disamperin main gue kayak sumpah gue mati di sini ya Allah Tuhan keluarkan gue dari sini please gue nggak bisa kayak gini-ginian gitu loh kayak kan mereka emang cewek banget kan dan gue nggak bisa ngejoin hal itu gitu loh. Devina tuh dia kayak gini terus dia ngegelinding di jalanan kayak ceritanya dia lagi ngegulingin galon. Dia tuh galon yang digulingin jadi kayak maksud gue dalam satu gila sih sumpah ini orang-orang gila semuanya gue gimana di sini karena saking nggak tahu ngapa-ngapain lagi. Iya, segabut itu. Jadi mereka tuh punya imaginary life di dalam sana. Pas Mas Panca nangis, terus kayak Kaluna juga berkaca-kaca, itu entah kenapa di situ gue jadi sedih. Semuanya bencong. Lu Mas Dedi juga tahu?